Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semangat menikmati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Dan kalau saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau, itu karena kemurahan Tuhan. Layakkan kami supaya apa yang kami dengar boleh menjadi bekal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah We are not perfect. Kita nggak sempurna. Kita akan baca sebuah ayat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri tahu bahwa saudara dan saya sebagai umat-Nya bukan pribadi atau sosok yang sempurna. Nah, namun demikian, ketika kita mengerti bahwa Tuhan
menyampaikan itu bahwa saudara dan saya tidak sempurna bukan berarti sebuah pembenaran bahwa kita, Bapak Ibu Saudara saya, boleh melakukan sesuatu apapun lalu bersembunyi di balik ketidaksempurnaan itu. Ya. Bahkan saya ingin katakan bahwa Alkitab, kitab yang di dalamnya berisi firman Tuhan, itu juga menyampaikan bahwa sangat banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab bukanlah orang yang serba suci, yang serba benar, dan selalu perfect di dalam kehidupannya sepanjang hidupnya. Tidak. Saya akan ambil contoh. Abraham yang disebut sebagai bapak orang yang percaya, itu pernah bahkan berbohong. Dia mengatakan bahwa Sarah yang cantik itu bukan istrinya, tetapi saudaranya. Hanya supaya dia aman. Yang kedua, Daud sebagai raja besar di bangsa Israel yang namanya sangat-sangat terkenal, diakui oleh semua manusia, saya katakan. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, dia pernah berzina. Bahkan dia menjadi aktor intelektual dalam pembunuhan dari anak buahnya. Kalau di dalam pengadilan dia akan kena pasal yang berlapis-lapis. Tetapi karena dia mengakui kelemahannya dan dia bertobat, maka dia menjadi berkat buat banyak orang. Lalu Yakub, satu tokoh yang luar biasa dalam kisah perjanjian lama. Dia pernah berbohong, menipu kakaknya, menipu orang tuanya. Tetapi Tuhan memakai dia untuk melahirkan keturunan bangsa yang besar. Saudara dan saya tahu kisah Simpson, ya. Dia jatuh dalam pelukan Delilah. Dia yang adalah seorang aziz Allah, tetapi karena perbuatannya, kemudian apa yang terjadi? Dia mati dengan sia-sia. Tetapi yang jelas, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Masih ada tokoh lain? Ada. Salomo, yang dikatakan sebelum dia dan sesudahnya, tidak ada raja yang memiliki kekayaan dan hikmat seperti dia. Jatuh ke dalam pelukan bahkan 1000 wanita. Saudara bayangkan. Tetapi dia menjadi salah satu tokoh Alkitab. Itu di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Saudara kenal benar dengan seorang tokoh yang bernama Petrus. Dia sang batu karang itu. Dia yang selalu memiliki semangat yang berapi-api. Pernah, mohon maaf, menjadi pengecut. Ketika dia bertemu dengan seorang anak kecil, ketika ditanya, ini juga pengikut Yesus. Tetapi dikatakan, bukan, aku tidak kenal dia. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Sekali lagi, sebanyak 3 kali. Seorang Petrus yang selalu bersama dengan Yesus, 3 kali menyangkal Yesus. Tidak sempurna. Tetapi dalam pelayanan selanjutnya, dalam pertobatannya selanjutnya, dia menjadi tokoh yang luar biasa karena banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia, saudara dan saya, bukan pribadi yang sempurna. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Apalagi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau berubah. We are not perfect. Tetapi Tuhan bisa memakai ketidaksempurnaan itu untuk saling melengkapi. Sebuah ayat, saya bacakan di dalam 2 Korintus 12, ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu dikatakan Rasul Paulus. Yang artinya apa? Dia mengakui bahwa dia tidak sempurna. Dia mengakui bahwa dia punya kekurangan. Tetapi karena kekurangan yang ada, menjadi sarana yang tepat buat dia untuk bermohon kepada Allah. Saudara dan saya tidak sempurna. Ada yang diperlengkapi dengan kemampuan bermain musik, diperlengkapi dengan kemampuan menyanyi, diperlengkapi dengan kemampuan pelayanan yang lainnya. Tidak ada yang satu orang memiliki talenta yang sangat lengkap. Karena Tuhan mau anak-anaknya menjadi satu, sama seperti dia adalah satu.
Nah, kalau saat ini ada di antara kita yang ketika kita diajak pelayanan, kita merasa aku nggak sanggup. Saudara, mari jangan tinggi hati. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang tidak kita punya. Kemampuan kita berbicara, kemampuan kita menyapa, kemampuan kepedulian kita untuk peduli pada orang lain, itu juga talenta yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saat ini ada di antara kita mengatakan, aku jatuh, aku mengalami dosa, aku melakukan satu dosa. Ingat, saudara dan saya memang pendosa. Tetapi ketika kita mau mengakui kelemahan kita, lalu mengatakan, Tuhan, seperti Daud katakan, aku berdosa. Bertobat dan kemudian kembali, balik, percaya kepada Allah, dan bersedia untuk dipakai Allah untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya, maka sesuatu yang tidak berharga menjadi sempurna di hadapan Allah. Kita tidak sempurna memang. Tapi ketika kita mau dengan segala kerendahan hati, membuka hati dan diri untuk disempurnakan Allah, maka saudara dan saya memang tidak sempurna, tetapi kita disempurnakan. Saudara dan saya mungkin hanya memiliki satu talenta, tetapi Tuhan mampu menggunakan saudara dan saya untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. We are not perfect, yes. Tetapi di hadapan Allah, saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang akan digunakan Allah, yang digunakan Allah untuk hormat bagi namanya. Saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah membuat sebuah produk gagal. Artinya apa? Kekurangan yang ada dalam diri saudara, kekurangan yang ada dalam diri saya, memang ada sebagai manusia biasa. Tapi Allah sanggup melakukan segala sesuatu selama kita semuanya rela mau dipakai Allah untuk hormat bagi namanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Kami tidak sempurna. Kami punya banyak kekurangan. Tetapi mari Allah, Engkau pakai kami untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami tidak memiliki sesuatu yang berlebih, Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, sehingga dalam setiap kelemahan kami, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat-berkat buat orang lain, untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.